Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan video pembelajaran tentang macam-macam perawatan luka. Ya, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Julfa Putri, saya sendiri Dendi Prestanto, Deborah Betty, Desti Eka, Destia Kurniawati, Dea Oktaviani, Tita Ayu Saputri, Doni Febriana, dan Dwi Teguh Dinitasari. Di sini kita akan mempelajari konsep luka, terdapat pengertian luka, penyebab luka, riwayat luka, dan keparahan luka. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu pengertian luka. Luka adalah keadaan terputusnya konsisten jaringan tubuh yang dapat menyebabkan fungsi tubuh terganggu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Bagian tubuh yang umumnya terhubung dengan tubuh adalah kulit. Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang bisa disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. Perawatan luka adalah tindakan merawat dan membalut luka untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Terdiri dari perawatan luka bersih yang dilakukan pada luka tanpa pus atau jaringan mati, dan perawatan luka kotor yang terjadi akibat tekanan terus-menerus dan mengganggu sirkulasi darah. Baik, kita sudah menjelaskan pengertian luka dan perawatan luka. Selanjutnya, kita akan menjelaskan penyebab luka. Penyebab. Satu, luka berdasarkan penyebabnya, yaitu ada luka traumatik, luka akibat cedera fisik, seperti luka sayat. Luka sayat disebabkan oleh benda tajam seperti pisau, silet, atau kaca. Kemudian luka robek. Luka robek yaitu luka akibat tarikan kuat yang menyebabkan jaringan sobek tidak beraturan, misalnya akibat kecelakaan. Selanjutnya luka tusuk. Luka tusuk terjadi karena benda runcing seperti paku atau jarum yang menembus jaringan. Selanjutnya luka tumpul. Luka tumpul disebabkan oleh benturan keras tanpa adanya sayatan seperti memar akibat pukulan atau jatuh. Kemudian luka bakar. Luka bakar disebabkan oleh panas, api, air panas, bahan kimia listrik atau radiasi. Yang terakhir luka gigitan. Luka gigitan disebabkan oleh gigitan hewan atau manusia yang beresiko tinggi terkena infeksi. Selanjutnya ada penyebab luka. B. Luka non-traumatik, yaitu akibat faktor medis atau penyakit. Luka dekubitus, terjadinya luka akibat tekanan yang terlalu lama pada satu area. Sering terjadi pada pasien yang lama berbaring. Selanjutnya ada ulcus diabeticum, yaitu luka kronis pada penderita diabetes akibat gangguan aliran darah dan saraf. Selanjutnya luka bedah, yaitu luka yang dibuat secara sengaja saat operasi, tetapi bisa terinfeksi jika tidak dirawat dengan baik. Dan selanjutnya ada luka akibat infeksi yang menyebabkan infeksi. Selanjutnya, riwayat luka dan keparahannya. Pertama, luka superficial, yaitu luka ringan yang hanya mengenai epidermis atau lapisan terluar kulit. Selanjutnya, luka partial thickness, yaitu luka yang melibatkan hilangnya lapisan epidermis dan dermis atas. Lalu ada luka full thickness, yaitu luka yang merusak jaringan hipodermis termasuk lapisan lemak, kelenjar keringat, dan sel kolagen. Lalu ada luka deep and completed, yaitu luka yang mencapai lapisan otot, tulang, atau organ tubuh. Selanjutnya luka bakar. Luka bakar dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yakni tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Selanjutnya proses pembentukan luka. Di sini kita akan memahami fase penyembuhan luka, mempelajari tentang jenis penyembuhan luka, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan,
Dan kenali faktor-faktor yang menghambat penyembuhan. Fase penyembuhan luka pertama ada hemostatis, yaitu pembekuan darah. Tahap pertama dalam proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Darah biasanya akan keluar saat kulit tersayat, tergores, atau tertusuk. 2. Tahap inflamasi atau peradangan. Setelah perdarahan, berarti pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segera ke area tubuh yang terluka. Darah segera dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa luka bisa terasa hangat, membengkak, berayut, dan menjadi kemerahan selama beberapa. Tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka. Selama prosesnya, produksi kolagen di area luka akan meningkatkan akan meningkat. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapila terbentuk pada luka untuk memberi asupan darah pada kulit yang baru terbentuk. Yang keempat, tahap pematangan atau penguatan jaringan. Tahap terakhir merupakan tahap penguatan. Pada tahap ini, luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhan masih berlanjut. Di dalamnya terjadi penguatan jaringan sehingga seringkali luka terasa gatal, bergang, atau mengkerut. Selanjutnya, tipe penyembuhan luka. Penyembuhan luka primer. Luka bersih dan seluruh lapisan kulit tertutup. Luka ditutup dalam beberapa jam setelah terbentuk. Penyembuhan luka sekunder. Luka kotor atau terkontaminasi. Luka menutup secara spontan melalui kontraksi dan reepitelisasi. Penyembuhan luka tersier. Luka kotor yang masih baru. Luka dibersihkan terlebih dahulu untuk jangka waktu yang lama, kemudian ditutup secara formal dengan penjahitan. Faktor yang mempercepat penyembuhan luka. 1. Nutrisi, konsumsi protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, tembaga, seng, dan zat besi. Kelancaran aliran darah. Darah membawa oksigen dengan nutrisi ke jaringan kulit untuk menutup luka. Istirahat. Istirahat yang cukup dan berkualitas dapat membantu proses penyembuhan luka. Latihan dapat mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi peradangan. Kompres hangat. Kompres hangat secara rutin dapat membantu luka sembuh lebih cepat. Perawatan luka. Cuci luka dengan air dan sabun, ganti perban secara rutin, dan oleskan obat antiseptik. Faktor yang menghambat penyembuhan luka. 1. Faktor internal dari dalam tubuh. Usia orang yang lebih tua cenderung mengalami penyembuhan luka yang lebih lambat karena regenerasi sel yang menurun. Penyakit kronis, diabetes, kanker, gangguan hati, atau penyakit autoimun dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Gangguan sirkulasi darah. Aliran darah yang buruk seperti pada penderita diabetes atau penyakit jantung dapat mengalami pasokan oksigen dan nutrisi ke area luka. Definisi nutrisi: kekurangan protein, vitamin C, zinc, atau zat besi dapat memperlambat regenerasi jaringan. Gangguan sistem kekebalan tubuh, infeksi atau penyakit seperti HIV dan AIDS dapat melemahkan sistem kekebalan sehingga tubuh lebih sulit melawan infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Faktor yang menghambat penyembuhan luka. Yang kedua ada faktor eksternal dari lingkungan atau perawatan luka. Yang pertama, infeksi. Adanya bakteri atau kuman di area luka dapat menyebabkan peradangan dan memperlambat penyembuhan. Tekanan atau gesekan berlebihan. Luka yang sering terkena tekanan, misalnya pada penderita luka dekubitus, bisa sulit sembuh. Kelembaban berlebihan atau luka terlalu kering. Keseimbangan kelembaban penting untuk penyembuhan yang optimal. Luka yang terlalu kering atau terlalu lembab bisa menghambat pertumbuhan jaringan baru. Paparan zat kimia atau obat-obatan. Penggunaan obat tertentu seperti steroid atau terapi radiasi dapat memperlambat proses penyembuhan. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Merokok mengurangi suplai oksigen ke jaringan, sedangkan alkohol bisa melemahkan sistem kekebalan. Ya, berikut materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.